Maka tidak boleh seseorang tidak meratakan shaf di dalam sholatnya. Maka hendaknya seorang imam, para makmum perhatian di dalam meratakan shaf. Maka meratakan shaf ini wajib hukumnya berdasarkan pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Kemudian pendengar radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, menjelaskan kepada kita tadi perintah untuk meratakan shaf, dan meratakan shaf hukumnya wajib. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita meratakan shaf? Seperti apa seseorang itu meratakan shaf? Meratakan shaf itu dilakukan dengan 3 hal. Dikatakan seseorang itu meratakan shaf ketika dia melakukan 3 hal. Pertama, dia menutup celah di antara temannya. Artinya tidak ada celah. Dia rapatkan kakinya antara kaki yang satu dengan kaki yang lainnya. Tidak ada celah. Ya, dia rapatkan. Maka ini dikatakan seseorang menyempurnakan shaf. Ini seseorang dikatakan menyempurnakan shaf. Kemudian yang kedua adalah dikatakan meratakan shaf adalah seseorang melakukan ya shafnya lurus ya di shaf pertama. Ya, di shaf sebagian shaf itu lurus, tidak maju, tidak ke depan. Tidak maju, tidak ke belakang. Artinya shafnya lurus ya, barisannya lurus. Ini juga meratakan shaf. Kemudian yang ketiga, meratakan shaf tersebut adalah dengan hendaknya shaf yang pertama dengan shaf yang berikutnya berdekatan. Tidak terlalu jauh jaraknya antara shaf pertama dengan shaf berikutnya. Karena ada sebagian, subhanallah, jarak antara shaf pertama dengan shaf kedua jaraknya sangat jauh. Maka ini tidak dikatakan dia meratakan shaf. Jadi meratakan shaf itu terdiri dari 3 hal ini. Pertama, merapatkan kaki dengan kaki, ya. Kemudian yang kedua adalah meluruskan shaf tersebut, shafnya lurus, tidak maju, tidak ke depan, tidak ke belakang. Kemudian yang ketiga, antara shaf tersebut, antara satu shaf dengan shaf berikutnya tidak terlalu jauh jaraknya. Tidak terlalu jauh jaraknya. Ini 3 hal cara kita meratakan shaf di dalam sholat. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Pertama, meratakan shaf ketika merapatkan kaki dengan kaki. Bagaimana cara merapatkan shaf kaki dengan kaki? Artinya seseorang menutup adanya celah antara kaki dia dengan kaki temannya. Di sini menutup celah. Bukan seseorang ketika merapatkan shaf antara kaki dengan kaki dia dinaikkan di atas kaki temannya. Ini bukan meratakan shaf, tetapi ini disebut kata para ulama tazahum, yaitu seseorang melebihi daripada meratakan shaf. Ini tentu tidak boleh. Ada sebagian orang, subhanallah, beliau begitu semangat dalam menegakkan sunnah dan jazahullah khairan, tetapi kurang tepat dalam menerapkan sunnah tersebut. Sehingga ketika dia merapatkan shaf, kakinya menginjak kaki orang. Ya, kaki kelingkingnya misalnya ya menginjak kaki kelingking orang, maka ini bukan meratakan shaf. Ya, tidak boleh seorang menaikkan kakinya di atas kaki orang lain, dan ini bisa berbuat idza, bisa menyakiti saudaranya, ya bisa menyakiti saudaranya. Tentu ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Tentu ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Maka meratakan shaf itu jangan sampai kaki kita naik di atas kaki orang. Yang ada adalah kita tutup celah yang sempit. Sampai di sana. Ya. Maka semacam itu kita mempraktekkan. Kemudian yang kedua, meratakan shaf di barisan. Ya, tidak maju kakinya dan tidak ke belakang. Ya, rata barisannya. Bagaimana caranya? Maka caranya bisa dengan 2 cara. Kita meratakan bahu kita dengan bahu saudara kita. Kita ratakan bahu kita dengan bahu saudara kita sejajar, atau kita meratakan mata kaki dengan mata kaki. Maka
mata kaki dengan mata kaki kita ratakan. Maka kalau mata kaki kita rata dengan mata kaki saudara kita, maka insya Allah barisan di saf itu lurus. Barisan di saf itu lurus, tidak ada yang maju dan tidak ada yang mundur ke belakang. Kemudian yang ketiga, meratakan saf antara satu saf yang pertama dengan saf yang berikutnya. Cara meratakannya adalah tentu di sini tidak ada batasan 2 meter atau 3 meter, jadi tidak ada batasan. Tetapi ini dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada uruf di masyarakat setempat. Kalau seandainya uruf di masyarakat setempat adalah merapikan saf itu, merapatkan saf tersebut dengan cara jaraknya 2 meter misalnya, antara saf yang satu dengan saf yang berikutnya 2 meter, maka kita lakukan demikian, kita atur jaraknya. Antara saf yang pertama dengan saf yang kedua 2 meter. Atau misalnya 1,5 meter, maka dikembalikan kepada uruf yang berlaku di masyarakat setempat. Tidak ada batasannya di dalam syariat. Ya, tidak ada batasannya di dalam syariat. Ini poinnya. Kemudian poin yang kedua adalah ya seseorang ya di dalam hal ini ya mengatur antara shaf yang pertama dan shaf yang kedua, ya tentu pengaturan semacam ini ya selain dikembalikan kepada shaf kepada uruf di masyarakat di setempat, kemudian yang kedua ada uruf ini tentu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya, mungkin ada sebagian orang kadang-kadang urufnya bertentangan dengan syariat. Misalnya, ya, mereka meratakan mengatur jarak antara satu shaf dengan shaf berikutnya, misalnya diatur dengan sangat jauh, ya sangat jauh. Yang mana ini secara kebanyakan orang ini tidak bagus. Ya, maka ini keliru. Ya, ini keliru. Sehingga mengatur shaf antara satu shaf dengan shaf berikutnya ada diatur dengan uruf masyarakat setempat. Maka inilah 3 cara seseorang merapatkan shaf di dalam sholat.